Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kembali kajian kita. Kemarin kita telah selesai membahas beriman kepada surga dan neraka. Berarti pembahasan tentang iman kepada hari akhirat ini sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Itu beriman kepada takdir. Ya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Apa itu takdir, Ibu-ibu? Takdir itu artinya semua ketentuan yang telah Allah tentukan untuk hamba-hambanya. Beriman kepada takdir itu, Ibu-ibu, ada memiliki 4 perkara yang harus diimani. Al-iman bil qadar, kata Syekh Utsaimin, yatadhamman arba'ata umur. Beriman kepada takdir mengandung 4 perkara. Apa saja? Al-awwal, yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaq bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sampai sekecil-kecilnya. Allah tahu. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat Allah tahu. Baik itu berhubungan dengan perbuatan Allah sendiri ataupun berhubungan dengan perbuatan hamba-hambanya. Allah tahu. Iya. Dan ilmu Allah itu tidak terbatas. Berbeda dengan ilmu kita manusia yang sangat terbatas sekali. Maka ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah belum mentakdirkan segala sesuatu, alias menolak takdir, sama saja dia menolak bahwasanya Allah berilmu tentang segala sesuatu. Tapi karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah tahu semuanya, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tentukan semuanya. Ini yang pertama, ibu-ibu. Ats-tsani, yang kedua, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwa Allah telah mencatat semua itu dalam lauhul mahfuz. Apa sih lauhul mahfuz, ibu-ibu? Lauh itu kayak papan kecil. Papan tulis kecil tuh lauh namanya, Pak. Kalau orang Arab menyebutnya batu ceper yang berbentuk papan tulis gitu. Ya, itu juga masuk lauh. Ya, dulu orang-orang tua kita yang udah dulu ya, mereka belajarnya pakai lauh. Nah, lauh itu seperti itu, namun tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mahfuz itu artinya yang terjaga. Di mana apa itu lauhul mahfuz? Yaitu lauh untuk mencatat seluruh takdir hamba sampai hari kiamat. Ya.
Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ibu-ibu dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat segala sesuatu itu. Dan dalam riwayat yang lain Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Faqala, lalu Allah berfirman kepada pena, uktub, tulis. Maka pena akan bertanya, famadza aktub ya Rabb, apa yang aku akan tulis ya Allah? Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in. Tulis oleh kamu takdir segala sesuatu. Ya berarti semua sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, disebutkan dalam dalil dari Al-Quran yaitu surat Al-Hajj ayat 170. Ya, dalil dari Al-Quran yaitu surat Al-Hajj ayat 170. Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu telah tercatat dalam kitab yang nyata. Dan sesungguhnya bagi Allah itu semua mudah, kata Allah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, Allah mampu tidak merubah apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz? Sangat mampu. Cuma pertanyaannya, keputusan yang telah Allah putuskan dalam Lauhul Mahfuz akan berubah atau tidak? Kata para ulama, keputusan Allah dalam Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Dasarnya apa? Firman Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya, tak akan pernah berubah keputusan di sisiku lagi. Wa ma ana bidhallamin lil abid, dan aku pun tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Karena ibu, kalau ada raja keputusannya berubah-berubah terus, itu artinya apa coba bu? Ya, ada raja, ada pemimpin keputusannya bentar-bentar berubah, besok berubah lagi. Artinya berarti ilmunya itu kurang. Karena dia tidak tahu tentang kemaslahatan yang akan datang, jadinya keputusannya berubah-berubah. Sedangkan ilmu Allah sempurna tidak? Allah mengetahui sampai yang akan terjadi di masa depan tidak? Ya. Karena kesempurnaan ilmu Allah lah, maka konsekuensinya, maka keputusan yang telah Allah putuskan tak mungkin berubah lagi. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah, ini yang kedua. Wajib diimani bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu. Takdir segala sesuatu sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Ats-tsalits, yang ketiga, yang harus kita imani ya dalam masalah takdir, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Wajib mengimani bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Wajib diimani ibu-ibu bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, Bu. Mungkin enggak sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah? Enggak mungkin. Semua dengan kehendak Allah, Bu. Namun kata para ulama, kehendak Allah itu ada dua macam. Ya, kehendak Allah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu masyiah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah
yang bersifat kauni qadari. Artinya maksudnya apa sih kauni qadari itu? Artinya tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Semata-mata memang Allah mentakdirkan. Dan tentunya ya, kehendak Allah itu tidak lepas dari ilmu dan hikmah. Karena Allah tidak mungkin zolim kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang ketiga nih, wajib kita imani bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kehendak Allah ada dua macam. Yang pertama, masyiah, kauniyah, qadariyah. Contohnya apa? Allah mentakdirkan adanya bumi, langit. Allah menghendaki adanya jin, manusia, malaikat. Allah menghendaki adanya iblis. Allah menghendaki adanya hal-hal yang diharamkan seperti babi, demikian pula semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk manusia. Itu semua adalah kehendak Allah yang bersifat kauniyah, qadariyah. Ya. Yang kedua disebut dengan masyiah syar'iyyah diniyah. Itu kehendak Allah yang bersifat syariat agama. Maka kehendak ini yang berhubungan dengan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendak ini yang berhubungan dengan apa? Cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Bu. Allah berkehendak adanya perpecahan tidak, Bu? Berkehendak. Tapi Allah memerintahkan kita menjauhi perpecahan tidak? Iya. Berarti perpecahan itu dicintai oleh Allah tidak, Bu? Tidak. Maka Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perpecahan. Allah menghendaki adanya babi, tapi Allah yang mengharamkannya. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhinya. Loh, buat apa Allah menciptakan babi? Karena ada hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui. Dan sebagai ujian untuk manusia, agar Allah melihat siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Allah menciptakan iblis. Ya. Dan ternyata iblis ini memaksiati Allah. Dan Allah biarkan iblis menggoda manusia. Untuk apa? Kenapa Allah biarkan iblis menggoda manusia? Karena ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan di sana. Juga sebagai ujian untuk manusia agar Allah melihat siapa yang imannya jujur dan siapa yang tidak jujur. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Karena memang ibu-ibu hidup di dunia itu seperti saringan. Allah ingin menyaring siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Nah, untuk menyaring siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah buat ujian. Ujian itu berupa perintah, ujian itu berupa larangan, ujian itu berupa apa? Musibah dalam kehidupan. Ya. Maka Allah uji. Ketika kita menuntut ilmu, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar menuntut ilmunya karena Allah atau bukan karena Allah, karena tujuannya ingin mengamalkan ilmu atau tidak. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Nah, ini yang ketiga, bahwa wajib kita imani bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah. Dalilnya mana? Itu surat Al-Qasas ayat 86. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang Dia pilih. Ya, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman, "Wa yaf'alullahu ma yasha." Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang menggambar dan membentuk janin dalam rahim sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya subhanallah ibu-ibu ya. Kita terkadang Bu berkehendak menginginkan sesuatu ternyata qadarullah enggak jadi. Itu menunjukkan Bu kepada dua perkara. Perkara yang pertama bahwa kalau Allah sudah berkehendak,
sehebat apapun kehendak manusia, manusia tidak akan bisa menolaknya. Yang kedua, bahwa di sana berarti ada dua permasalahan, Bu. Ada perkara-perkara yang memang itu di bawah kemampuan kita, kehendak kita. Ada perkara-perkara yang itu di luar kemampuan kita dan kehendak kita. Adapun yang berada di bawah kehendak kita, apa Bu? Enam Al-Qasas. 68 ya? Sudah diperiksa? Oh sudah. Iya, kalau diperiksa bagus. Saya ngambil dari syarah Syekh Utsaimin soalnya. Ayat 86, 68 berarti Bu. Baik. Surat Ibrahim ayat 27. Wa yaf'alullahu ma yasha. Sudah diperiksa? Ibrahim ayat 27. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Demikian pula surat Al-Imran ayat 6. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah. Tapi ingat Bu, dalam masalah ini loh, ada dua firqah yang sesat. Yang pertama disebut firqah Qadariyah. Yang pertama disebut firqah apa? Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Yaitu suatu kelompok yang menolak adanya takdir. Dan mengatakan bahwa Allah baru tahu setelah terjadi. Dan bahwasanya Allah tidak menghendaki ya perbuatan-perbuatan hamba. Jadi katanya perbuatan hamba itu di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Qadariyah. Ya, menurut orang Qadariyah, Bu, apa yang Allah kehendaki ada bisa jadi tidak ada. Dan apa yang Allah kehendaki tidak ada bisa jadi ada. Ini keyakinan siapa? Qadariyah. Ya, ada orang Arab Baduy, Bu. Pernah datang kepada pentolan Qadariyah namanya Amr bin Ubaid. Lalu si orang Arab Baduy ini berkata, "Hai Amr, untaku hilang dicuri orang, tolonglah doakan kepada Allah supaya untaku ini kembali." Apa kata si Amr? Dia berdoa dengan keyakinan yang sesat. Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak berkehendak untuk dicuri. Maka kembalikanlah unta dia kepadanya. Apa kata orang Arab Baduy? Kalau begitu saya nggak butuh doa kamu. Kata si Amr, loh kenapa? Kalau unta saya hilang sementara Allah tidak berkehendak unta saya hilang. Saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata nggak kembali-kembali. Buat apa saya berdoa kalau begitu? Karena kan si Amr berdoanya gitu, Bu. Ya Allah, unta orang ini hilang dan engkau tidak berkehendak untuk hilang. Artinya kalau Allah berkehendak untuk tidak hilang saja bisa hilang, nanti kalau Allah berkehendak untuk kembali nggak kembali. Ya. Maka si orang Arab Baduy ini lebih cerdas dari si Amr. Dia mengatakan kalau gitu saya nggak butuh sama doa kamu. Sebab kalau seperti itu Allah lemah namanya. Allah berkehendak untuk terjadi kok nggak terjadi, itu nggak, lemah namanya. Berarti ada kekuatan lain yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firqah Qadariyah. Kebalikan firqah Qadariyah namanya firqah Jabariyah. Firqah apa? Jabariyah. Apa itu firqah Jabariyah? Yaitu kelompok yang meyakini
bahwa manusia tidak punya kehendak. Manusia hanya mengikuti kehendak Allah saja. Sehingga menurut mereka orang yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan. Karena mereka sudah mengikuti kehendak Allah. Jadi kata mereka manusia itu seperti jarum jam. Dia hanya bergerak begitu saja bagaikan mesin. Ya. Sehingga menurut mereka, Bu, iblis itu nggak salah. Loh, kenapa nggak salah? Orang iblis sudah ditakdirkan sama Allah dikehendaki sesat, ya gimana ya? Fir'aun nggak salah, orang sudah Allah kehendaki sesat, gimana ya? Nah ini keyakinan apa, Bu? Jabariyah. Suatu ketika, Bu, pentolannya Jabariyah, ya istrinya selingkuh. Rupanya marah dia sama istrinya. Istrinya berkata, "Mas, ini kan sudah kehendak Allah. Kamu gak usah marah." Ya, bayangkan, Bu. Ini firqah Jabariyah ini merusak aturan, semua aturan, Bu. Orang mencuri nggak boleh dihukum, orang korupsi nggak boleh dihukum, orang berzina nggak boleh dihukum, orang membunuh nggak boleh dihukum. Hanya karena alasannya apa? Udah kehendak Allah, gimana lagi? Ada seorang pencuri, Bu, ditangkap sama Umar bin Khattab. Ketika hendak dipotong tangannya, si pencuri berkata, "Hai Umar, bukankah saya mencuri dengan kehendak Allah?" Tapi apa kata Umar? "Aku pun akan memotong tanganmu dengan kehendak Allah. Kenapa kamu?" Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, yang benar bagaimana? Ini keyakinan Ahlussunnah. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ada dua sisi. Sisi pertama meyakini bahwa memang semua sudah kehendak Allah. Sisi yang kedua bahwa manusia pun diberikan oleh Allah kehendak dan kemauan dan keinginan dan kekuatan. Dan itu kita rasakan sendiri kok. Iya. Coba deh, Bu, ketika seseorang mabuk-mabukan, ada nggak orang mabuk mengatakan, "Saya tadi mabuk dengan kehendak Allah loh." Maksudnya gimana? Artinya saya dipaksa sama Allah untuk mabuk. Loh, kok dipaksa? Kamu mampu tidak untuk meninggalkan? Mampu sih. Terus kamu mabuk dengan kehendak kamu juga kan? Kamu juga pengen kan masalahnya kan? Iya. Iya. Gak mungkin, Bu, ada orang berkata, "Enggak kok, tadi tangan saya gerak sendiri. Tiba-tiba mulut saya buka sendiri." Kalau seperti ini sih dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dengan kehendak kita dan kita tahu itu nggak boleh kita lakukan, Allah nggak zalim dong kalau Allah memberikan sanksi kepada kita. Ya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, ini sisi yang pertama, wajib kita yakini ada dua sisi. Sisi yang pertama bahwa semua sudah dengan kehendak. Sisi kedua, manusia pun diberikan oleh Allah kehendak dan keinginan. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, orang yang berbuat salah berhak untuk dihukum, ya. Makanya, Bu, firqah Jabariyah ini sangat tidak masuk di akal oleh semua orang. Semua orang berakal tidak akan menerima firqah Jabariyah. Bayangkan kalau ibu melanggar peraturan lalu lintas. Dipanggil sama polisi, "Kenapa kamu maju kan udah merah?" Ibu jawabnya enak, "Udah takdir, Pak." Kira-kira polisinya terima gak, Bu? Siapa yang mau terima? Kalau ada pencuri masuk ke rumah ibu udah ngambil semuanya, udah gitu pencurinya seenaknya berkata, "Bu, udah takdir Allah, ridho ya." Siapa yang mau ridho? Enak aja. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kalau kita saja tidak ridho, ya, ada orang mencuri
kita, kemudian dia seenaknya mengatakan kepada kita, udah takdir, maka Allah pun tidak akan menerima alasan. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita beralasan kepada Allah, ya Allah ini kan udah takdir kamu, engkau. Oh nggak bisa. Karena masalahnya kamu sudah diberikan kemampuan. Kamu tahu itu tidak boleh dan kamu mampu untuk meninggalkannya. Tapi kenapa kamu lakukan? Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan perlu diingat Bu, dalam masalah takdir ini jangan dipikirin terus. Kita ini nggak diperintahkan untuk memikirkan takdir loh Bu. Kita diperintahkan untuk mencari takdir. Kita diperintahkan untuk mencari apa? Takdir. Coba deh. Kalau ibu lagi lapar, apa yang ibu lakukan? Mungkin nggak ibu diem aja. Kamu udah lapar? Iya. Kok nggak makan? Ya kalau takdirkan kenyang ya kenyang. Kalau kamu lagi lapar, betul itu takdir Allah. Tapi masalahnya Allah menyuruh dong. Cari takdir yang baik. Kalau lagi lapar, cari makan. Setelah makan, kenyang, takdir juga alhamdulillah. Maka ibu-ibu sekalian, kita ingin cari rezeki, kita pengen dapat uang, tapi kita nggak mau berusaha. Hanya sebatas dengan alasan kalau Allah takdirkan saya kaya jadi kaya. Oh nggak bisa. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mencari nafkah, mencari uang dan yang lainnya. Semua ada sebabnya. Kalau kita sakit pengen sembuh ya berobat dong. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang ketiga nih, beriman bahwa segala sesuatu semua dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah ada dua macam. Yang pertama yaitu kehendak kauniyah qadariyah, yaitu kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Dan yang kedua yaitu kehendak yang bersifat syariah diniyah. Syariah diniyah yaitu kehendak Allah yang berhubungan dengan cinta dan ridhonya. Yang keempat, rukun yang keempat dalam beriman kepada takdir, al-iman bi anna jami'al kainati makhluqatun lillah bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Mengimani bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan zatnya, sifatnya, gerakannya, semua telah Allah tentukan. Ya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. 62 apa 26 ya? Hah? Coba diperiksa Bu. Allah pencipta segala sesuatu. Juga surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu Allah menentukan takdirnya masing-masing. Nah ini ibu-ibu. Jadi ini 4 rukun dalam beriman kepada takdir. Saya ulangi. Rukun yang pertama apa? Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, beriman bahwa Allah mencatat segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Yang keempat, bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini 4 rukun dalam beriman kepada apa? Takdir. Kemudian ibu-ibu sekalian, dalam beriman kepada takdir ada perkara-perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama,
Wajib diimani bahwa semua perbuatan Allah itu tidak lepas dari keadilan dan hikmah. Ya, serta kasih sayang. Perbuatan Allah itu tidak lepas dari keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Bu. Ya. Allah mengazab orang yang zalim dengan keadilannya. Dengan apa? Keadilan. Kalau orang zalim gak dikasih apa? Orang yang berbuat zalim gak dikasih hukuman, gak adil namanya, Bu. Ya. Yang namanya adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hukuman yang setimpal, itu namanya baru adil. Nah kalau misalnya orang soleh sama orang gak soleh disamain, gak adil lah. Yang satu bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, yang satu maksiat terus, dua-duanya disamain masuk surga, ya nggak adil. Yang adil itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, yang bertakwa, beramal soleh, beriman, ya diberikan balasan surga. Orang yang suka berbuat maksiat, kufur kepada Allah, Allah berikan padanya siksa. Adil dong Allah. Ya. Maka ini Ibu, jadi perbuatan Allah tidak lepas dari apa? Keadilan. Dan Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dengan kasih sayangnya dan karunia-Nya. Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dengan apa? Kasih sayang dan karunia-Nya, Bu. Karena apa, Bu? Karena karunia, di antara karunia yang Allah berikan kepada kita apa? Hidayah. Hidayah itu karunia yang sangat besar loh, Bu. Tanpa hidayah kita tidak bisa beramal soleh. Tanpa hidayah kita tidak bisa menuntut ilmu. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak bisa sholat, nggak bisa puasa Ramadan, nggak bisa haji, nggak bisa. Banyak orang diberikan oleh Allah uang yang banyak tapi mau sholat aja malas-malesan. Mau pergi haji nggak mau umroh nggak mau zakat nggak mau puasa nggak mau. Kenapa? Karena dia tidak diberikan hidayah oleh Allah. Maka dengan hidayahlah kita jadi bisa beramal soleh dengan kasih sayang dan karunia-Nya. Makanya Rasulullah bersabda, "Innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum." Kalian itu tidak masuk surga sebatas karena amalan kalian saja, bukan. Tapi kalian masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah dan kasih sayangnya. Ya. Ini yang pertama, Bu. Jadi wajib kita yakini bahwa perbuatan Allah itu tidak lepas dari apa? Keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya enggak, Bu? Mungkin enggak Allah menciptakan sesuatu sia-sia? Enggak ada manfaatnya? Enggak mungkin. Allah menciptakan lalat ada hikmahnya enggak, Bu? Allah menciptakan nyamuk ada hikmahnya enggak, Bu? Allah menciptakan segala sesuatu sampai ada kuman-kuman, ada virus, ada bakteri yang paling kecil sekalipun. Allah menciptakan juga berbagai macam binatang dengan jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya. Allah menciptakan ikan dengan berbagai macam warna-warninya, bentuk-bentuknya. Yakin semua itu pasti ada hikmahnya. Namun terkadang karena keterbatasan ilmu kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Ya. Kenapa sih harus Allah menciptakan nyamuk malaria, nyamuk DBD? Ya, bikin susah kita aja. Kita katakan hanya Allah yang Maha tahu hikmah di balik itu semua. Ya. Semua itu dengan hikmah Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya tidak terbatas. Wajib iman itu, Bu. Nah, ini Ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang pertama. Wajib beriman bahwa perbuatan Allah tidak lepas dari keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Yang kedua, tidak boleh kita beralasan takdir dalam perbuatan maksiat. Tidak boleh kita beralasan dengan takdir dalam perbuatan apa?
maksiat. Nggak boleh kita berkata, ya saya berbuat maksiat gini gimana lagi takdir Allah. Kita katakan, oh enggak bisa. Loh, kenapa? Kan semua sudah takdir, betul. Tapi ingat, ya, di saat perbuatan itu adalah di bawah kemampuan kita dan kita mampu meninggalkannya, kita mampu untuk melaksanakannya, tapi kita tidak mau melakukannya, maka yang berbuat kezoliman secara hakiki ya kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyuruh sholat, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Gak mau. Kamu bisa mampu gak sih sholat? Mampu sih. Kenapa kamu gak mau sholat? Males. Ya. Maka orang seperti ini jangan salahkan dong dengan jangan kemudian dia berkata begini, saya gak sholat sudah takdir Allah, enak aja. Kan Allah sudah memberikan kepada kamu kemampuan untuk sholat. Kenapa kamu gak sholat? Maka Allah tidak zolim kalau Allah mengadab kamu gara-gara kamu gak sholat loh. Nah ibu-ibu sekalian ya, makanya Rasulullah SAW dalam suatu doa yang Rasulullah lantunkan setelah salat witir, di akhir salat witir Rasulullah di antara doanya apa? Wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau. Ya. Karena yang berbuat buruk itu yang hakiki adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, Bu, bolehnya beralasan takdir dalam musibah. Seperti sakit, gempa bumi, dan segala sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Ya, kalau kita sakit, kita boleh berkata apa? Udah takdir, gimana lagi. Kena gempa bumi hancur, ya semua sudah dengan kehendak Allah. Sabar aja. Iya. Nah ini, jadi boleh beralasan dengan takdir dalam masalah apa? Musibah dan perkara-perkara yang memang itu di luar kemampuan kita. Iya. Nah, itu di luar kemampuan kita ya gimana lagi? Ya sudahlah, takdir Allah. Kewajiban kita adalah apa? Ridho. Kemudian yang ketiga ibu-ibu sekalian, atau yang keempat, ya, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta supaya kita diberikan keridhaan terhadap ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Di antara doa Rasulullah SAW, Bu, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku mohon kepada engkau ya Allah, ridha setelah takdir. Ya. Kita ridha dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita usaha tapinya ya. Setelah kita usaha, segala macam kita usaha, kita kerahkan, tapi ternyata ya belum Allah takdirkan, ya kita ridha saja. Dikasih penyakit, alhamdulillah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ibu-ibu sekalian, dan untuk ridho kepada takdir itu, Bu, butuh keyakinan yang kuat kepada Allah lah, Bu. Iya. Butuh keyakinan bahwa Allah tidak mungkin zolim sama hambanya. Butuh keyakinan bahwa apa yang Allah tentukan kepada kita itu yang terbaik buat kita, insya Allah. Iya. Beda dengan orang yang kurang ridho, Bu. Terkadang ada orang yang kurang ridho sama takdir tuh kerjaannya marah-marah sama Allah, Bu. Bahkan terkadang mengancam Allah lagi, Bu. Pernah nggak saya ceritakan kepada Ibu kisah seorang ibu-ibu yang datang ke rumah saya. Ngadu. Dia bilang, saya sudah setahun berdoa sama Allah supaya keadaan ekonomi saya dikembalikan lagi seperti dulu. Udah setahun Ustadz saya berdoa sama Allah, kenapa Allah belum kabulkan Ustadz? 5 hari yang lalu saya ngancem, ya Allah kalau engkau tidak kabulkan dalam 3 hari ini saya gak mau sholat. Idih.
Saya bilang, ibu, Masya Allah kok bisa ngancam Allah ya bu ya? Kalau nggak dikabulin nggak mau sholat. Emang sholat buat kepentingan siapa? Iya. Nah, terkadang kita ngambek sama Allah. Karena kita nggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Padahal ketentuan yang Allah berikan kepada kita, yakin bahwa perbuatan Allah tidak lepas dari apa? Keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Bisa jadi Allah berikan kepada kita penyakit karena Allah ingin selamatkan kita dari mara bahaya lain yang lebih besar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesusahan rezeki supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Cuma masalahnya keyakinan yang kurang sama Allah, Bu. Yang kita pikirkan cuma sebatas hak diri kita aja, kepentingan diri kita aja, nggak pernah mikirin sekalipun tentang kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Dan Rasulullah SAW juga, Bu, berlindung dari takdir yang buruk. Rasulullah berlindung dari takdir yang apa? Yang buruk. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jahdul bala, ujian yang amat berat yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Ya, wadarakis syaqa, kesengsaraan yang sangat sengsara. Wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Wasyamatatil a'da, dan ditertawakan oleh musuh. Rasulullah berlindung dari 4 perkara ini, Bu. Makanya kita juga penting berlindung dari 4 perkara ini. Ya, yang pertama berlindung dari apa tadi? Jahdul bala, yaitu ujian yang amat berat. Yang kedua tadi apa? Ya, wadarakis syaqa, kesengsaraan yang sangat sengsara. Wasu'il qada, dan takdir yang apa? Yang buruk. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk, naudzubillah. Ya. Rasul juga minta kepada Allah supaya jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Rasulullah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami, ya Allah. Kalau musibah menimpa dunia gampang, Bu. Ya. Karena musibah yang menimpa dunia itu hakikatnya yang pertama apa? Mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Tapi kalau musibah menimpa agama kita, aduh. Sementara kan agama kita itu modal kita menuju akhirat gitu loh. Ya. Apa sih maksudnya musibah menimpa agama kita? Artinya, Bu, kita jadi apa? Senang maksiat gitu. Hati kita jadi condong sama maksiat aja. Ini artinya agama kita terkena musibah. Iya. Maka naudzubillah, jangan sampai ya musibah itu menimpa agama kita, ibu-ibu sekalian. Nah, ini yang keempat, ibu-ibu sekalian ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, wajib kita husnudzon kepada Allah. Ini yang kelima. Wajib kita apa? Husnudzon kepada Allah. Apa itu? Berbaik sangka. Jangan sampai kita suudzon sama Allah, Bu. Karena suudzon kepada Allah sendiri itu sudah dosa besar loh, Bu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya, beriman kepada takdir. Baik, saya kira cukup dulu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.